Masih di NTV Prime Dialog, pemirsa sidang lanjutan perkara penganiayaan terhadap anak polisi dengan terdakwa guru honorer Supriani berlanjut. Sidang kelima di Pengadilan Negeri Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara 4 November 2024 menghadirkan sejumlah ahli, diantaranya mantan Kabar Eskrim Susno Duaji hingga Reza Indragiri. Mereka kami hadirkan dalam dialog kali ini dan selain itu ada juga anggota Komisi Hukum DPR, Nazir Jamil serta kuasa hukum Supriani, Andri Darmawan. Semuanya sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah bergabung di NTV Prime Dialog, Bapak-bapak. Saya ingin menuju ke Pak Susno terlebih dahulu karena Anda menjadi ahli di sidang kelima hari ini. Saya ingin tahu Pak Susno, tentu ini sudah memasuki sidang kelima. Bagaimana review Pak Susno terhadap kasus ini? Ya, pertama ya saya meninjau dari segi penyelidikan dan penyidikan. Karena pintu daripada perkara ini berawal dari penyelidikan dan penyidikan. Ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Mereka seolah langsung saja memotong jalur ke penyidikan. Tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi. Contohnya apa? Dia telah melakukan penyitaan sapu, memanggil, meriksa, padahal laporan polisi belum ada. Kan ini bukan tertangkap tangan, kecuali kalau tertangkap tangan bisa ke situ. Oke, dari awalnya. Kemudian saya menyoroti, semestinya kasus ini tidak sampai ke ke pengadilan. Mengapa? Karena dari filter penyidikan perkara ini tidak ada buktinya. Mari kita lihat. Saksi dewasa hanya berapa orang? Saksi dewasa bukanlah saksi yang melihat, mendengar, menyaksikan langsung, tapi saksi yang dapat cerita katanya. Kemudian ada saksi anak. Saksi anak menurut hukum acara kita kan bukanlah saksi, tapi keterangan dia bisa dipakai untuk memperkuat saksi dewasa yang disumpah. Berarti saksi sudah sangat-sangat lemah. Kemudian keterangan ahli. Keterangan ahli hanya berdasarkan pisem. Nah, pisemnya sangat lemah. Dipukulnya dengan gagang sapu hijau, bulat, tapi kok lukanya luka benda tajam. Ya, goresan itu nggak masuk akal juga ya. Kemudian yang ketiga, surat ya, yang dibuat surat itu mungkin pisem atau apa, saya nggak tahu. Nah, lemah juga. Yang keempat, keterangan tersangka yang sekarang menjadi keterangan terdakwa. Tersangka atau terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Nah, itu dari nilai kualitas. Kemudian cara mengambil keterangannya. Cara mengambil keterangannya ini terlalu berpusat atau berfokus pada pengakuan terdakwa atau tersangka di polisi, yaitu dengan dibujuk gitu. Dibujuk, kalau kamu mengaku ini bisa minta maaf, bisa dan sebagainya. Ini udah nggak benar lah gitu. Artinya proses penyidikannya ini sangat lemah. Kita berharap pada tingkat jaksa penuntut ini perkara ini dikembalikan P19 atau ditolak tidak menjadi P21. Tetapi aneh, pada jaksa penuntut perkara ini langsung diterima. Nggak tahu berapa kali P19-nya. Dari segi berkas sudah cukup, sudah lengkap kelengkapan berkasnya. Loh, ini kan pidana. Pidana itu bukan kelengkapan formal, diuji pembuktiannya secara material, kebenaran material. Nah, ini nampaknya tergerasa-gerusu, tergesa-gesa, kemudian belum kalau kita lihat, penyidik harus memperhatikan. Memperhatikan apa? Ada nggak peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan guru? Ternyata ada. PP tahun 2004, pasal 39 ayat 1, pasal 40, apalagi kalau ini tidak terbukti. Oke, sampai situ dulu. Oke, karena mediasinya juga beberapa kali terjadi tapi kemudian tidak menemukan titik terang di situ. Saya ingin bergeser dulu ke DPR karena DPR juga menyoroti kasus ini. Saya ingin ke Bang Jamil. Bang Jamil, katanya kan mau ketemu Kapolri, Bang. Udah ketemu apa belum sih? Iya, sebelum sampai ke situ saya sampaikan bahwa memang marwah hukum dan penegakan hukum saat ini memang sedang dipertaruhkan dalam banyak hal. Apa yang dialami oleh guru honorer tersebut itu juga menunjukkan bahwa
hukum kita itu masih sangat legalistik dan sangat formal ya, sehingga mengabaikan keadilan substantif. Jadi kalau mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Susno Duaji tadi itu, sebenarnya guru harus dilindungi. Kita tidak menutup mata bahwa memang ada sejumlah guru yang melampaui batas dalam melaksanakan tugasnya. Tapi kalau kita mau jujur, banyak juga guru yang mengalami kekerasan, ya, bahkan dikriminalkan. Nah, karena itu dalam konteks ini memang rencananya tanggal 11 November yang akan datang, Komisi 3 sudah menjadwalkan akan menggelar rapat kerja dengan kepala kasus seperti ini. Itu perlu benar-benar prudent, ya, prudensial maksud saya. Jadi benar-benar hati-hati, ya, prinsip itu harus dipegang. Dan polisi juga punya mekanisme apa yang disebut dengan restoratif justice, ya, sehingga kemudian bisa menggunakan pendekatan ini sehingga keduanya dipulihkan, ya, baik korban ya, ataupun pelaku itu bisa dilakukan dan sebenarnya menyayangkan sehingga kasus ini sampai ke persidangan. Seharusnya di awal itu bisa dilakukan pendekatan restoratif justice, bahkan kejaksaan harus berani juga, misalnya mengabaikan perkara itu demi kepentingan yang lebih besar, begitu. Jadi ini soal kemanfaatan dan keadilan sebenarnya, bukan hanya soal kepastian. Nah, karena itu sangat disayangkan bahwa seorang guru honorer harus menjadi pesakitan. Dan sampai-sampai Pak Susno harus repot-repot jadi ahli begitu loh. Oke, Bang Jamil, Gitu. ngomong-ngomong restoratif justice sebetulnya sudah digelar, Bang Jamil, bahkan dilakukan beberapa kali pertemuan, tapi toh tidak ada muncul kesepakatan antara dua pihak. Tapi saya ingin balik dulu ke tadi saya tanyakan soal pertemuan dengan Pak Kapolri, kenapa nggak jadi hari ini, Bang? Karena informasi yang kami dapatkan seharusnya hari ini. Iya, rencananya memang akan digelar pada hari ini, tapi mungkin ada sesuatu yang dijadwalkan ketika mitra kerjanya berhalangan karena mungkin ada tugas di tempat lain sehingga kemudian dijadwalkan kembali. Jadi restoratif justice tadi itu memang harus dilakukan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, bukan hanya kemudian meminta misalnya kalian mau damai tidak gitu. Enggak. Jadi kepolisian juga harus aktif, ya, melakukan pendekatan yang baik. Jadi memang kadang-kadang memang ada semacam bagi kedua pelaku, ya, baik korban maupun pelaku maksud saya. Jadi kadang-kadang sering menunggu, ya, sehingga kemudian restoratif justice ini jarang bisa dieksekusi karena tidak ada upaya sungguh-sungguh, ya, melibatkan banyak pihak begitu. Jadi betul memang sudah dilakukan, tapi dalam penilaian saya karena kurang kesungguhan sehingga itu kemudian tidak bisa dilaksanakan. Oke, bagaimana dengan usulan Undang-Undang Perlindungan Guru, Bang Jamil? Bagaimana tanggapan Anda? Guru, ya, bahwa mereka harus dilindungi. Sebenarnya guru itu kan profesi yang mulia, ya. Mereka sama seperti anggota DPR, ya. Jadi tindakan-tindakan mereka itu juga harus dilindungi. Nah, ini juga menunjukkan bahwa ada satu sistem di sekolah itu yang tidak berfungsi dengan baik. Dan saya Pak Susno, ada juga kejadian mirip seperti ini sebenarnya. Saya nggak sebutkan daerahnya, ya. Saya nggak sebutkan daerahnya. Jadi seorang polisi berpangkat komisaris besar, anaknya kebetulan sekolah di suatu tempat, lalu anaknya diduga mengalami semacam perlakuan kasar, tapi tidak seperti itu, sehingga gurunya ketakutan semuanya, ya, kepala sekolah ketakutan. Nah, tapi alhamdulillah saya masuk, saya coba sampaikan dengan baik dan sebagainya, dan akhirnya terjadilah perdamaian. Ya, jadi memang ini harus ada upaya yang sungguh-sungguh sebenarnya, ya, melibatkan semua pihak sehingga kemudian hal itu tidak sampailah kepada persoalan hukum. Ya, mungkin ya Pak Susno tahu lah, mungkin karena pangkatnya komisaris besar, ya mungkin guru-guru takut juga itu. Oke, Pak Susno, guru disiplinkan murid, sebetulnya apakah ini memang pantas dilihat sebagai satu tindak pidana? Kan sudah ada jurisprudensi itu mengikat, ya. Kali pasal 39 ayat 1, pasal 40, pasal 41, 42 itu sepanjang tidak berlebihan, ya, itu tidak bisa dituntut, tidak bisa dihukum. Seandainya yakin menurut alat bukti yang ada, justru semua alat bukti itu menunjukkan bahwa peristiwa
pemukulan atau peristiwa penganiayaan itu tidak ada. Ini mirip kasus Cirebon ini. Kalau kasus Cirebon Jilid 2, Pak. kecelakaan lalu lintas dirubah menjadi pembunuhan. Kalau ini entah kasus dia jatuh, entah kasus dia berkelahi, entah kasus ini terjadi di rumah atau di mana, tapi dibuat menjadi gini. Wong Bu Suparti ini tuh guru kelas 1B. Kok peristiwanya ini di 1A? Hebat benar guru menjajah ke kelas lain. Kan ada gurunya. Guru kelas itu kapan formal sudah terbukti. Visum ada, pemeriksaan saksi ada. Ini bukan perkara perdata, Bung. Nah, jadi saya senang sekali dengan Pak Nasir tadi akan dengar pendapat dengan aparat kepolisian. Kita harus jeda terlebih dahulu. Pak Susno juga harus meninggalkan kita. Terima kasih Pak Susno sudah bergabung di NTV Prime Dialog. Kita jumpa lagi di program-program yang lain. Sekali lagi terima kasih dan usai jeda kami akan lanjutkan masih dengan anggota Komisi 3 DPR, pakar psikologi forensik Reza Indragiri dan juga kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan. Usai jeda.